Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, Polri, serta penerima manfaat di seluruh Indonesia, kabar mengenai gaji ke-13 pensiunan 2026 kembali menjadi perhatian besar. Banyak yang bertanya, setelah dana masuk ke rekening, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Apakah ada verifikasi tambahan? Bagaimana cara memastikan dana aman? Dan apa yang sebaiknya menjadi prioritas penggunaan dana tersebut? Dalam video ini kita akan membahas perkembangan terbaru, hal-hal penting setelah pencairan, langkah menghindari penipuan, hingga tips mengelola dana gaji ke-13 agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama. Simak sampai akhir karena ada beberapa hal penting yang sering terlewat oleh banyak penerima manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh penerima manfaat pensiun dimanapun berada. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang berkah bersama keluarga tercinta. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai menjadi perhatian jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, yaitu mengenai gaji ke-13 pensiunan tahun 2026 yang disebut-sebut sudah mulai cair kepada sejumlah penerima manfaat. Banyak pertanyaan mulai bermunculan. Apakah dana benar-benar sudah masuk? Apa yang harus dilakukan setelah menerima pembayaran? Apakah ada langkah administrasi yang perlu diperhatikan? Dan bagaimana cara mengelola dana tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama? Bapak dan Ibu yang kami hormati, gaji ke-13 selalu menjadi salah satu momen yang paling dinantikan setiap tahun. Bagi sebagian penerima manfaat, dana tambahan ini menjadi bantuan yang sangat berarti untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Ada yang menggunakannya untuk kebutuhan kesehatan, ada yang memanfaatkannya untuk membantu anak dan cucu, dan tidak sedikit pula yang menjadikannya sebagai cadangan keuangan untuk menghadapi kebutuhan mendadak di masa depan. Karena itulah setiap kali informasi mengenai gaji ke-13 mulai beredar, perhatian para pensiunan langsung tertuju pada rekening masing-masing. Bapak dan Ibu, perlu dipahami bahwa pembayaran gaji ke-13 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan dukungan tambahan kepada para aparatur negara dan pensiunan. Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan oleh pemerintah bersama lembaga penyalur resmi. Untuk pensiunan ASN atau PNS, proses pembayaran dilakukan melalui PT Taspen beserta jaringan mitra pembayarannya. Sedangkan untuk purnawirawan TNI dan Polri, pembayaran dilakukan melalui PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Karena jumlah penerima manfaat mencapai jutaan orang, proses pembayaran harus dilakukan secara tertib agar seluruh dana dapat tersalurkan dengan aman dan tepat sasaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu hal yang sering terjadi setiap kali pembayaran gaji ke-13 berlangsung adalah munculnya berbagai informasi yang tidak selalu akurat. Ada yang menyebut dana sudah cair untuk seluruh penerima. Ada yang mengatakan pembayaran dilakukan serentak. Ada pula yang mengklaim bahwa semua rekening akan menerima dana pada jam yang sama. Padahal dalam praktiknya, proses pembayaran dapat berjalan secara bertahap sesuai kesiapan sistem dan mekanisme perbankan yang digunakan. Karena itu, apabila ada rekan pensiunan yang sudah menerima dana lebih dulu, sementara Bapak atau Ibu belum melihat adanya transaksi masuk, hal tersebut belum tentu menunjukkan adanya masalah. Bisa jadi proses pembayaran masih berlangsung dan membutuhkan waktu tambahan untuk sampai ke seluruh rekening penerima manfaat, Bapak dan Ibu. Setelah dana gaji ke-13 masuk ke rekening, banyak orang langsung berpikir mengenai penggunaan dana tersebut. Ini merupakan hal yang sangat wajar karena kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Namun sebelum menggunakan dana tersebut, ada satu langkah penting yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu, yaitu melakukan pengecekan terhadap transaksi yang masuk. Pastikan jumlah yang diterima sesuai dengan informasi yang tercantum dalam mutasi rekening atau bukti transaksi. Pastikan tidak ada transaksi mencurigakan yang terjadi bersamaan dengan masuknya dana tersebut, dan pastikan rekening tetap berada dalam kendali pemilik yang sah. Langkah sederhana seperti ini dapat membantu menjaga keamanan dana yang baru diterima, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selain melakukan pengecekan rekening, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan informasi perbankan. Ketika pembayaran gaji ke-13 mulai ramai dibicarakan, biasanya muncul berbagai pihak yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan penipuan. Ada yang mengaku sebagai petugas, ada yang mengirimkan tautan palsu, ada pula yang meminta verifikasi rekening dengan alasan tertentu. Perlu diingat bahwa lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, password mobile banking, maupun data rahasia lainnya. Karena itu, jika ada pihak yang meminta informasi tersebut, sebaiknya segera diabaikan.
Bapak dan Ibu. Banyak kasus menunjukkan bahwa kehilangan dana justru terjadi setelah penerima manfaat memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, menjaga kerahasiaan informasi rekening merupakan langkah yang sangat penting setelah menerima pembayaran gaji ke-13. Jangan mudah percaya kepada pesan singkat yang mengatasnamakan lembaga resmi. Jangan mudah mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. Dan jangan pernah memberikan informasi sensitif kepada siapapun. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selain aspek keamanan, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu perencanaan penggunaan dana. Karena gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan di luar pembayaran rutin bulanan, penggunaannya sebaiknya direncanakan dengan baik. Banyak ahli keuangan menyarankan agar dana tambahan seperti ini tidak langsung dihabiskan seluruhnya dalam waktu singkat. Sebaliknya, dana tersebut dapat dibagi untuk beberapa kebutuhan penting, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sebagian dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sebagian untuk kesehatan, dan sebagian lagi dapat disimpan sebagai dana cadangan. Bapak dan Ibu, hal yang juga perlu diingat adalah bahwa kondisi ekonomi selalu mengalami perubahan. Harga kebutuhan pokok dapat naik sewaktu-waktu. Biaya kesehatan juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Karena itu, memiliki cadangan dana menjadi langkah yang sangat bijaksana. Banyak pensiunan yang merasa lebih tenang ketika memiliki simpanan yang dapat digunakan jika sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah kabar mengenai pencairan gaji ke-13, kita juga melihat meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di masa pensiun. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat positif, karena masa pensiun bukan hanya tentang menerima manfaat setiap bulan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola manfaat tersebut agar dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Dengan perencanaan yang tepat, dana yang diterima dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi keluarga, Bapak dan Ibu. Pada bagian berikutnya nanti, kita akan membahas lebih dalam mengenai langkah-langkah penting setelah dana diterima, kesalahan yang sering dilakukan oleh penerima manfaat, strategi pengelolaan dana yang lebih aman, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan agar manfaat gaji ke-13 benar-benar dapat digunakan secara optimal. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas pentingnya gaji ke-13, proses pembayaran, serta langkah awal yang perlu dilakukan ketika dana sudah masuk ke rekening, sekarang kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana memastikan manfaat yang diterima benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami bahwa setiap penerima manfaat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang hidup bersama pasangan, ada yang tinggal bersama anak dan cucu. Ada pula yang menjalani masa pensiun secara mandiri. Karena itu, penggunaan dana gaji ke-13 tentu tidak dapat disamaratakan. Namun, ada beberapa prinsip umum yang dapat menjadi pertimbangan agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara lebih bijaksana. Bapak dan Ibu, prioritas pertama yang biasanya menjadi perhatian banyak pensiunan adalah kebutuhan kesehatan. Hal ini sangat wajar karena kesehatan merupakan aset paling berharga di masa pensiun. Banyak penerima manfaat yang memilih menggunakan sebagian dana tambahan untuk pemeriksaan kesehatan rutin, pembelian obat-obatan, atau kebutuhan medis lainnya. Langkah seperti ini seringkali memberikan manfaat jangka panjang karena dapat membantu menjaga kualitas hidup tetap baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain kesehatan, kebutuhan rumah tangga juga menjadi prioritas utama. Biaya listrik, air, kebutuhan dapur, hingga berbagai pengeluaran rutin lainnya terus berjalan setiap bulan. Dengan adanya tambahan dana dari gaji ke-13, sebagian keluarga merasa lebih leluasa dalam mengatur pengeluaran dan memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tertunda. Namun penting untuk tetap membuat perencanaan sederhana. Catat kebutuhan yang benar-benar penting. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan cara tersebut, dana yang diterima dapat digunakan secara lebih efektif, Bapak dan Ibu. Salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi setelah menerima dana tambahan adalah melakukan pengeluaran secara spontan tanpa perencanaan. Kadang-kadang karena merasa menerima dana tambahan, seseorang langsung melakukan berbagai pembelian yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Akibatnya, dalam waktu singkat, dana habis sementara, kebutuhan yang lebih penting justru belum terpenuhi. Karena itu banyak ahli keuangan menyarankan untuk menunggu beberapa hari sebelum mengambil keputusan pengeluaran dalam jumlah besar. Dengan memberikan waktu untuk berpikir, biasanya keputusan yang diambil menjadi lebih bijaksana, Bapak dan Ibu yang kami hormati.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya berbagai modus penipuan saat periode pencairan dana pemerintah. Fenomena ini hampir selalu muncul setiap kali ada pembayaran besar yang menjadi perhatian masyarakat. Pelaku penipuan biasanya memanfaatkan rasa penasaran atau kekhawatiran penerima manfaat. Mereka menghubungi korban melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial. Kemudian mereka mengaku sebagai petugas yang menawarkan bantuan pencairan, pembaruan data, atau verifikasi rekening. Padahal tujuan sebenarnya adalah memperoleh informasi rahasia milik korban. Karena itu sekali lagi perlu ditegaskan bahwa PIN ATM, kode OTP, password mobile banking, maupun informasi rahasia lainnya tidak boleh diberikan kepada siapapun, Bapak dan Ibu. Jika menerima pesan yang mencurigakan, jangan langsung panik. Lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui saluran resmi. Jangan terburu-buru mengklik tautan yang dikirim oleh pihak yang tidak dikenal. Dan jangan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Kewaspadaan seperti ini sangat penting untuk menjaga keamanan dana yang telah diterima. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain menjaga keamanan rekening, penting juga untuk memastikan seluruh data administrasi tetap dalam kondisi yang benar. Pastikan nomor telepon yang digunakan masih aktif. Pastikan alamat sesuai dengan dokumen resmi apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk keperluan administrasi. Dan pastikan rekening penerima manfaat tidak mengalami kendala yang dapat menghambat transaksi di masa mendatang. Langkah-langkah sederhana ini seringkali diabaikan, padahal sangat membantu dalam menjaga kelancaran berbagai proses administrasi, Bapak dan Ibu. Banyak penerima manfaat juga memanfaatkan gaji ke-13 untuk membantu kebutuhan keluarga. Ada yang membantu biaya pendidikan cucu, ada yang membantu kebutuhan anak, ada pula yang menggunakannya untuk memperbaiki rumah atau memenuhi kebutuhan keluarga lain. Hal tersebut tentu merupakan keputusan pribadi masing-masing, namun yang terpenting adalah memastikan bahwa kondisi keuangan sendiri tetap aman terlebih dahulu sebelum membantu kebutuhan pihak lain. Dengan demikian, keseimbangan keuangan keluarga dapat tetap terjaga, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Di sisi lain, ada juga penerima manfaat yang memilih menyimpan sebagian dana sebagai tabungan cadangan. Keputusan ini seringkali memberikan rasa aman karena tidak ada yang dapat memprediksi kebutuhan mendadak di masa depan, perbaikan rumah yang tiba-tiba diperlukan, kebutuhan kesehatan yang tidak direncanakan, atau berbagai kebutuhan lainnya yang muncul tanpa diduga. Memiliki dana cadangan dapat membantu menghadapi situasi tersebut dengan lebih tenang, Bapak dan Ibu. Kita juga perlu memahami bahwa masa pensiun merupakan periode kehidupan yang berbeda dengan masa aktif bekerja. Sumber pendapatan biasanya lebih terbatas, sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin penting. Karena itu, setiap tambahan dana yang diterima, termasuk gaji ke-13, sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang, bukan sekadar dana tambahan yang langsung dihabiskan dalam waktu singkat. Dengan pola pikir seperti ini, manfaat yang dirasakan biasanya akan jauh lebih besar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini banyak pihak juga terus mengingatkan pentingnya literasi keuangan bagi para pensiunan. Literasi keuangan bukan berarti harus memahami teori yang rumit. Cukup dengan memahami cara mengatur pengeluaran, menjaga keamanan rekening, menghindari penipuan, dan membuat perencanaan sederhana. Langkah-langkah tersebut sudah sangat membantu dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga, Bapak dan Ibu. Pada akhirnya tujuan utama dari pembayaran gaji ke-13 bukan hanya memberikan tambahan dana semata. Lebih dari itu, manfaat tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesejahteraan para pensiunan dan keluarganya. Karena itu, penggunaan dana yang tepat akan membuat manfaatnya terasa lebih lama dan lebih berarti. Pada bagian terakhir nanti kita akan membahas perkembangan terbaru yang menjadi perhatian banyak pensiunan, bagaimana menyikapi informasi yang beredar dengan bijak, serta langkah-langkah penting yang perlu dilakukan setelah seluruh proses pembayaran selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas proses pembayaran gaji ke-13, langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah dana masuk ke rekening, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, kini kita sampai pada bagian terakhir yang sangat penting, yaitu bagaimana menyikapi seluruh perkembangan ini dengan tenang dan penuh kesiapan. Perlu dipahami bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran hak-hak pensiunan selalu melalui proses yang panjang dan terstruktur. Mulai dari penyusunan anggaran, pengalokasian dana, verifikasi data penerima manfaat, hingga proses penyaluran melalui lembaga yang telah ditunjuk pemerintah. Karena itu, ketika pembayaran berhasil dilakukan dengan baik, hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang panjang antara berbagai pihak untuk memastikan hak para pensiunan dapat diterima dengan aman dan tepat sasaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Banyak penerima manfaat saat ini mulai bertanya apakah setelah gaji ke-13 cair masih akan ada kebijakan lain yang dapat memberikan dukungan tambahan kepada para pensiunan. Pertanyaan tersebut tentu sangat wajar, karena kondisi ekonomi yang terus berubah membuat banyak keluarga berharap adanya berbagai program yang dapat membantu menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, yang paling penting saat ini adalah memastikan bahwa hak yang telah diterima benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Bapak dan Ibu, dalam berbagai kesempatan, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk menjaga hak-hak para pensiunan sebagai bagian dari kewajiban negara. Hal ini menunjukkan bahwa para pensiunan tetap menjadi bagian penting dalam sistem kesejahteraan nasional. Pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun menjadi dasar kuat mengapa berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pensiun selalu mendapat perhatian khusus. Karena itu, banyak pihak berharap pelayanan kepada pensiunan akan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu hal yang sering kali terlupakan setelah menerima dana tambahan adalah melakukan evaluasi kondisi keuangan keluarga. Ini adalah waktu yang baik untuk melihat kembali pengeluaran bulanan, apakah ada pengeluaran yang sebenarnya dapat dikurangi, apakah ada kebutuhan yang perlu diprioritaskan, dan apakah ada dana yang dapat disimpan sebagai cadangan untuk masa depan. Langkah sederhana seperti ini dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang, Bapak dan Ibu. Selain itu, penting juga untuk menghindari keputusan keuangan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Tidak sedikit orang yang langsung tergoda oleh berbagai penawaran investasi dengan janji keuntungan besar setelah menerima dana tambahan. Padahal tidak semua penawaran tersebut aman, karena itu selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu. Pastikan legalitasnya jelas, pastikan risikonya dipahami, dan jangan pernah menempatkan dana pada investasi yang tidak dipahami cara kerjanya. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi hal yang paling penting. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita juga perlu mengingat bahwa keamanan data pribadi tetap harus menjadi prioritas utama. Meskipun dana sudah diterima, berbagai modus penipuan masih dapat terjadi. Karena itu jangan pernah membagikan informasi rekening kepada pihak yang tidak dikenal. Jangan mudah percaya pada pesan yang mengatasnamakan lembaga resmi, dan jangan memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun. Keamanan dana yang sudah diterima sama pentingnya dengan proses penerimaannya sendiri. Bapak dan Ibu, saat ini teknologi memang semakin memudahkan berbagai transaksi keuangan. Namun kemudahan tersebut harus disertai dengan kewaspadaan. Gunakan layanan perbankan dengan bijak, periksa mutasi rekening secara berkala, dan segera laporkan kepada pihak bank apabila menemukan transaksi yang mencurigakan. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, keamanan dana dapat lebih terjaga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, banyak pensiunan yang memilih menggunakan sebagian dana gaji ke-13 untuk mempererat hubungan keluarga. Ada yang mengadakan pertemuan keluarga sederhana, ada yang membantu kebutuhan anak dan cucu, ada pula yang menyisihkan sebagian untuk kegiatan sosial atau keagamaan. Semua pilihan tersebut tentu memiliki nilai positif selama dilakukan sesuai kemampuan dan tidak mengganggu kebutuhan utama keluarga. Karena pada akhirnya kebahagiaan di masa pensiun bukan hanya ditentukan oleh jumlah dana yang dimiliki, tetapi juga oleh ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga. Bapak dan Ibu, perkembangan mengenai gaji ke-13 tahun 2026 menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan para pensiunan tetap menjadi bagian penting dalam berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini memberikan harapan bahwa pelayanan kepada para penerima manfaat akan terus ditingkatkan di masa mendatang. Meski demikian, setiap informasi yang beredar tetap perlu disikapi dengan bijak. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Selalu utamakan informasi yang berasal dari saluran resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini setelah pembayaran gaji ke-13 mulai diterima oleh para penerima manfaat, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah memastikan dana digunakan secara bijak, menjaga keamanan rekening, memperbarui data apabila diperlukan, dan tetap mengikuti perkembangan informasi resmi yang tersedia. Dengan cara tersebut, manfaat dari gaji ke-13 dapat dirasakan secara lebih maksimal dan memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu, semoga seluruh proses pembayaran berjalan lancar bagi semua penerima manfaat. Semoga dana yang diterima membawa manfaat, keberkahan, dan ketenangan bagi keluarga. Semoga kesehatan selalu menyertai Bapak dan Ibu dalam menjalani masa pensiun yang penuh kebahagiaan, dan semoga segala bentuk pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun mendapatkan balasan terbaik
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Jika informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan rekan pensiunan lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.